semuanya, jadi di sini aku bakalan jelasin ke kalian seputaran tentang vulkanisme. Vulkanisme? Vulkanisme itu apa sih? Vulkanisme adalah segala suatu peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Kalian tahu nggak sih kalau magma udah nyampe di permukaan bumi, namanya bakalan berubah loh. Ada yang tahu namanya apa? Ya, benar, namanya lava. Jadi dapat disimpulin bahwa faktor utama dari vulkanisme ini adalah magma ya guys. Karena aktivitas magma ini menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga loh, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung berapi, dan aktivitasnya. Gejala vulkanisme ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pravulkanisme, yaitu sebelum terjadinya gejala vulkanisme, dan pasca vulkanisme, yaitu sesudah terjadinya gejala vulkanisme. Ciri-ciri dari pravulkanisme atau ciri-ciri sebelum gunung api akan meletus, yang pertama itu terjadinya gempa dan banyak sumber air yang mengering. Ciri-ciri pasca vulkanisme atau setelah gunung api itu meletus, yang pertama munculnya sumber air panas atau geyser dan munculnya sumber air mineral atau belerang. Nah, karena kita udah tahu tentang vulkanisme dan gejala-gejalanya, jadi bakalan aku lanjutin mengenai erupsi gunung berapi ya. Jangan di skip dan tonton sampai habis. Erupsi adalah proses keluarnya magma dari dalam perut bumi ketika gunung api meletus. Erupsi atau letusan gunung berapi ini berdasarkan kekuatannya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ledakan atau eksplosif dan lelehan atau efusif. Erupsi eksplosif adalah erupsi dengan tekanan yang tinggi sehingga menghasilkan ledakan yang besar, di mana pada gunung berapi terkandung gas yang sangat tinggi dengan tekanan yang tinggi sehingga menyebabkan ledakan atau letusan yang sangat besar. Nah, beda banget nih sama erupsi efusif, di mana erupsi efusif ini adalah erupsi dengan tekanan yang rendah karena magma yang terkandung di dalamnya itu bersifat basah sehingga tekanannya itu rendah dan tidak menghasilkan ledakan yang besar, hanya saja mengeluarkan lelehan yang berangsur-angsur keluar. Selanjutnya, erupsi menurut tempat keluarnya magma. Yang pertama ada erupsi linear, yaitu peristiwa keluarnya magma melalui celah atau retakan yang memanjang. Yang kedua itu ada erupsi areal, yaitu letusan terjadi jika letak magma dekat dengan permukaan bumi, kemudian magma membakar dan melelehkan lapisan batuan yang berada di atasnya. Yang ketiga itu ada erupsi sentral, yang dimana jika letusan yang terjadi keluar melalui sebuah lubang yang membentuk gunung api yang terpisah-pisah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk gunung api. Gunung api ini bentuknya ada 3 loh. Yang pertama itu gunung api perisai, yang kedua gunung api mar, dan yang ketiga ada gunung api strato. Yang pertama itu ada gunung api perisai, di mana gunung ini relatif datar dan juga gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif saja. Karena magma yang keluar itu sangat cair dan gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan juga pada dasar gunung ini relatif luas. Contoh dari gunung api perisai ini adalah Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Yang kedua itu ada gunung api mar, di mana gunung api ini terbentuk karena erupsi eksplosif sehingga meninggalkan kawah yang cukup besar. Contoh gunung api mar yang ada di Indonesia itu ada Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Yang ketiga ada gunung api kerucut atau yang biasa disebut dengan strato, adalah gunung api yang paling umum di Indonesia, di mana proses terbentuknya itu dari campuran erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Contoh dari gunung api kerucut di Indonesia itu ada Merapi, Kerinci, dan juga Merbabu. Pengertian vulkanisme udah, gejalanya udah, terus ada tipe erupsinya udah, dan yang terakhir tadi aku jelasin mengenai bentuk gunung. Kayaknya udah cukup ya apa yang harus aku jelasin. Aku akhiri ya, terima kasih dan wassalamualaikum.